Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saudaraku, para pecinta literasi, penggemar literasi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman saya tentang bagaimana saya menjadi seorang penulis. Perlu saya sampaikan beberapa tips penting, bahwasanya saya rangkum menjadi 7 hal terkait dengan bagaimana menjadi seorang penulis yang sukses. Pertama, menulis itu adalah panggilan jiwa. Jadi siapapun orangnya, bagaimanapun dia, dimanapun, kapanpun, pasti senang dengan kegiatan menulis. Ada sesuatu ide yang selalu muncul di setiap saat. Kapanpun, di situ ada ide. Dimanapun, di situ ada ide. Oleh karenanya, agar ide ini tidak terbuang percuma, mari ide-ide itu kita tulis dalam sebuah kertas, dalam buku, sehingga nanti kita suatu saat bisa mengumpulkannya dan kita bukukan, serta bisa kita terbitkan. Yang kedua, kehadiran penulis dibutuhkan dunia. Kita ingat, perpustakaan menyediakan berbagai macam buku. Dunia bisa dilihat dari berbagai macam bacaan. Dunia bisa diketahui dari berbagai macam bacaan. Siapakah yang harus menulis? Kitalah. Kita yang sudah punya banyak ide, mari kita segera menumpahkan ide-ide itu menjadi sebuah tulisan, menjadi sebuah karya, lalu menjadi buku dan bisa diterbitkan. Yang ketiga, kehadiran ide biasanya memang karena bermasalah. Kadang-kadang karena masalah muncul ide. Nah, disitulah ide yang muncul kita tulis. Jangan takut salah, jangan takut keliru, jangan takut jelek. Dalam proses sebuah penulisan, kita tulis dulu semuanya, baru nanti setelah itu ada yang namanya istilah editing atau pembenahan, kita pengoreksian, kita kemas lagi, kita sempurnakan lagi menjadi sebuah tulisan yang bermutu. Jangan lupa, ide-ide itu jangan sampai terbuang percuma. Yang keempat, hindari masalah bisa menjadi tulisan. Menghindari masalah bisa dipakai untuk menulis. Seseorang yang sedang kalut, seseorang yang sedang bermasalah, maka dia akan mengeluarkan unek-uneknya untuk menulisnya. Menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah puisi, menjadi sebuah pengalaman. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman ini perlu kita dapatkan. Yang kelima, kuatkan niat untuk menjadi seorang penulis. Biasanya penulis pemula itu merasa ragu, takut salah, takut keliru, takut dikoreksi. Jangan semua, ini jangan sampai ada di dalam pikiran kita. Mari, kalau ini sudah ada di dalam pikiran kita, kita hilangkan rasa-rasa seperti itu. Kita, utamanya kalau ingin menjadi penulis yang sukses, kita harus berani memunculkan ide. Kita harus berani menuliskan ide. Jangan takut salah, jangan takut keliru, jangan takut dikoreksi. Jika tulisan kita salah, wajar. Itu nanti bisa dibenahi, bisa disempurnakan. Sekali lagi, jangan takut salah. Yang keenam, penulis itu beramal tinggi.
Seperti kita ketahui bersama bahwa setelah kita menulis dalam sebuah buku lalu diterbitkan, maka buku itu adalah menjadi karya umum yang bisa dibaca oleh siapapun. Siapapun bisa membaca dari ilmu kita. Siapapun bisa membaca dari pengalaman kita. Siapapun bisa membaca dari ide-ide kita. Karena itu, ketika ide-ide kita dibaca, dinikmati, ketika ide-ide kita ditulis kembali oleh teman-teman, oleh orang-orang yang suka menulis, ketika ide-ide kita, pengalaman kita dihayati oleh mereka dan dilaksanakan, berarti kita sudah membuat sesuatu yang beramal. Kita sudah menyampaikan sebuah tulisan, itu adalah amal yang tidak terkira. Harganya mahal. Karena itu mari kesempatan ini semangat untuk menulis. Jangan ragu-ragu lagi. Ide-ide yang kita punyai harus kita tulis. Kasihan para penerbit yang hampir mati. Kasihan para penerbit yang berkeliaran banyak sekali menunggu tulisan-tulisan kita. Yang terakhir, pastinya saya meyakini penulis itu bisa masuk surga. Anda tidak percaya? Buktikan sendiri. Mari kita menulis dengan hati yang jernih, kita menulis dengan ide-ide yang positif, kita menulis dengan ide-ide yang cemerlang, kita menulis dengan ide-ide yang sangat luar biasa, maka saya yakin kegiatan kita itu adalah sesuatu yang positif dan nantinya kita pastikan kita bisa masuk surga. Saudaraku, ada beberapa tips agar kita menjadi penulis yang sukses. Pertama, seorang penulis harus suka membaca dan membaca. Setiap hari kita harus membaca karya siapapun. Tanpa kita membaca, apakah itu buku, apakah itu pengalaman orang, maka kita tidak akan bisa menjadi penulis yang sukses. Kita harus membaca. Apakah buku, apakah pengalaman, apakah kejadian, kita baca. Yang kedua, mari menulis dilakukan setiap hari. Kadang-kadang ide itu muncul selalu datang dengan tiba-tiba. Contoh misalnya ketika kita sholat subuh, di sela-sela muncul ide atau setelah berdoa muncul ide, segerakan. Setelah itu kita tulis. Di perjalanan ada sesuatu yang mungkin bisa masuk dalam pikiran kita, menimbulkan ide, segerakan, kita tulis. Berikutnya, tips yang ketiga, menulis dengan ringkas, padat, dan sekaligus menarik. Menulis dengan ringkas, padat, dan sekaligus menarik. Ini memang agak sulit karena ini perlu latihan. Oleh karenanya, mari kawan-kawan seperjuangan, teman-teman yang ingin menjadi penulis yang sukses, kita berangkat dari apa adanya. Yakini bahwa kita bisa menulis, kita bisa menjadi penulis yang sukses. Kalau mula-mula panjang, tidak bisa ringkas, nanti dalam perjalanan itu kita akan menjadi bisa tulisan-tulisan itu menjadi lebih ringkas. Itu adalah sebuah perjalanan, proses menulis. Dan yang kelima, bagilah tulisan dalam beberapa paragraf pendek. Misalnya, kalau kita membuat sebuah cerita pendek, kita buat cerita dalam 3 paragraf atau 4 paragraf. Mula-mula. Kalau sudah mahir, baru kita kembangkan. Tentunya sesuai dengan aspek-aspek yang ada dalam ciri-ciri yang akan kita tulis itu. Itulah beberapa tips menjadi penulis supaya nanti bisa lebih greget lagi tulisan-tulisan kita. Yang keenam, menulis dengan jelas. Ya, penulis pasti cerdas.
Karena dengan banyaknya pengetahuan, banyaknya pengalaman, banyaknya yang dibaca, maka otak kita mesti menjadi lebih cerdas. Oleh karena itu, dengan terbiasa menumpahkan ide, menuliskan satu kata, dua kalimat, satu paragraf, satu karangan, maka lama-lama tulisan kita pasti menjadi lebih jelas. Yang ketujuh, pentingnya bahasa yang komunikatif. Menulislah seakan sedang berbicara secara alami. Saudaraku, ketika saya mengawali menjadi penulis, saya tidak memikirkan apa-apa, tetapi dalam benak saya berpikir, tulisan saya pasti dibaca orang. Sehingga ketika saya menulis, dalam benak saya sedang berhadapan dengan pembaca. Itu yang saya lakukan selama ini. Yang kedelapan, menulis dengan pesan yang kuat. Biasakan ketika kita menulis ada sesuatu pesan, baik itu jelas atau tampak, atau mungkin sesuatu pesan yang disembunyikan, tersirat. Jangan sampai menulis tidak ada pesan di sana. Karena tulisan-tulisan kita itu nanti akan lebih berbobot jika tulisan itu sangat banyak pesannya. Yang kesembilan, tunjukkan kepada pembaca Anda tentang sesuatu, bukan menceritakannya. Ini saya kira bisa dipahami lebih jauh, bahwa kita menulis adalah tidak hanya sekedar menceritakannya, tetapi bagaimana kita membuat pembaca lebih jelas. Pembaca bisa menangkap ide-ide kita. Pembaca bisa berpikir lebih jauh. Yang ke-10, menulis dengan jujur. Janganlah menulis dicampur dengan berbau tambahan-tambahan yang kurang jujur. Kita menulis apa adanya. Adapun kalau memang itu ada tambahan visi atau misi tertentu, maka itu adalah penulis yang mungkin sebagai penulis pesanan. Sebagai penulis pemula, mari kita menulis apa adanya dulu, jujur. Yang terakhir, 11 tips ini, yang terakhir adalah menulis dengan bersemangat, namun penuh pengendalian diri. Kita tetap bisa mengatur saja waktu. Kita tetap bisa berada dimanapun untuk menulis itu. Yang jelas, kita selalu bersemangat. Selama kita ingin menjadi orang yang sukses, harus semangat dulu. Ketika ide-ide sudah muncul, maka jangan sampai kita lupa diri. Kita harus membagi waktu yang enak, waktu yang nyaman untuk menulis. Nah, itulah saudaraku 11 tips agar kita menjadi penulis yang sukses. Nah, sekali lagi di sini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara, baik saudara saya yang berdekatan dengan saya, ataupun yang jauh di sana, ataupun yang di grup-grup, mari kita menjadi penulis agar masuk surga. Terima kasih. Salam literasi. Mudah-mudahan menjadi penulis yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.